Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang karya tulis ilmiah yang sudah kami buat dengan judul Bahasa Indonesia sebagai Media Komunikasi Dakwah dalam membangun pemahaman nilai-nilai keislaman berbasis studi literatur kritis. Nah, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Sisi Nur Sabina dari NIM 123. 1123 016 30.015. Perkenalkan, namaku Hanifah Zakia dengan NIM 125 10013. Perkenalkan, saya Nurul Jarum dengan NIM 125101026. Perkenalkan, nama saya Maulana Zari Asad dengan NIM 12510101052. Baik, untuk selanjutnya ada daftar isi di mana dalam karya tulis ilmiah yang kami buat itu terdapat terbagi atas 5 bab, di mana yang bab pertama itu berupa pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, dan susunan penelitian. Bab kedua itu merupakan bab tinjauan pustaka yang berisi materi-materi terkait dengan judul, yaitu Bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi, dakwah, dan penyampaian nilai keislaman. Dan yang ketiga ada bahasa Indonesia dalam dakwah, gaya bahasa, dan strategi komunikasi. Nah, bab ketiga itu terdapat metodologi penelitian, di mana pada bab ini membahas tentang jenis dan pendekatan penelitian, sumber dan jenis data yang kami gunakan, teknik pengumpulan data berbasis studi literatur, strategi pencarian data, eh, strategi pencarian literatur, dan teknik analisis data. Kemudian pada bab 4 itu membahas tentang temuan dan pembahasan, yaitu terdapat hasil penelitian dan pembahasan. Kemudian pada bab 5 atau bab penutup itu terdapat kesimpulan dan saran. Baik, selanjutnya pada bab 1 yaitu bab tentang pendahuluan, latar belakang yang kami gunakan yaitu bahasa Indonesia berperan sebagai alat komunikasi nasional yang menyatukan masyarakat serta mendukung interaksi sosial yang harmonis. Kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar menjadi kunci suatu komunikasi yang efektif, termasuk dalam bidang dakwah keagamaan. Nah, dakwah sendiri membutuhkan bahasa yang jelas, mudah dipahami, kontekstual, agar pesan nilai-nilai keislaman yang disampaikan dapat diterima oleh masyarakat yang beragam. Kemudian selanjutnya yaitu terkait perkembangan teknologi dan media digital. Menurut dakwah, dikemas secara kreatif dan komunikatif tanpa meninggalkan substansi dari ajaran agama Islam sendiri. Kemudian, gaya bahasa yang santun, sederhana, dan persuasif terbukti meningkatkan daya tarik dan efektivitas dakwah, serta memperkuat hubungan emosional antara pendakwah dengan audiensnya. Oleh karena itu, kajian tentang peran bahasa Indonesia dalam dakwah menjadi sangat penting untuk menjawab tantangan komunikasi keagamaan di era modern. Nah, dari latar belakang tersebut, kami menyimpulkan terdapat 4 rumusan masalah. Yang pertama itu ada si peran bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi dalam penyampaian dakwah keagamaan. Bagaimana efektivitas penggunaan bahasa Indonesia dalam menyampaikan nilai-nilai Islam kepada masyarakat? Yang ketiga, ada apa saja tantangan yang dihadapi dalam penggunaan bahasa Indonesia pada ceramah keagamaan di era modern? Dan yang keempat, ada bagaimana pengaruh gaya bahasa dan strategi komunikasi terhadap pemahaman pesan dakwah. Oke, lanjut ke yang bab kedua.
ada tinjauan pustaka. Yang pertama ada bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Menurut Chair, bahasa Indonesia memiliki peranan yang sangat vital sebagai alat pemersatu bangsa. Dalam konteks sosial, bahasa Indonesia berfungsi untuk menjembatani kesenjangan komunikasi antar kelompok masyarakat, memperkuat solidaritas dan identitas nasional, serta di tengah keberagaman suku, budaya, dan bahasa daerah. Selain itu, bahasa Indonesia berkontribusi signifikan dalam pembentukan identitas nasional serta peningkatan kualitas pendidikan melalui pengembangan kemampuan literasi, berpikir kritis, dan komunikasi yang efektif. Selanjutnya yang kedua, yaitu dakwah dan penyampaian nilai keislaman. Dakwah merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan oleh seorang pendakwah untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah yang di dalamnya mengajak manusia untuk mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Menurut Nafa dan Khatami, penyampaian dakwah dalam Islam dilaksanakan secara terus-menerus sehingga ajaran agama Islam dapat disampaikan kepada seluruh umat manusia. Pada dasarnya, tujuan dakwah merupakan tujuan diturunkannya agama Islam, yaitu untuk membentuk manusia yang memiliki pemahaman akidah dan ibadah yang mendalam serta akidah yang tinggi. Selanjutnya yang ketiga yaitu bahasa Indonesia dalam dakwah, gaya bahasa, dan strategi komunikasi. Bahasa Indonesia memiliki peran strategis dalam kegiatan dakwah sebagai sarana utama penyampaian pesan keislaman kepada masyarakat yang memiliki latar belakang sosial, budaya, dan tingkat pendidikan yang beragam. Strategi komunikasi dakwah melalui bahasa Indonesia menekankan pada kemampuan dai dalam menyesuaikan pesan, istilah keagamaan, dan media dakwah dengan situasi komunikasi dan perkembangan masyarakat, sehingga dakwah dapat berfungsi secara efektif sebagai proses edukasi, pencerahan, dan pembinaan umat yang berkelanjutan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hanifah Zakiah. Selanjutnya ada identitas dan pendekatan penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis kajian literatur, library research. Penelitian keperpustakaan ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber tertulis seperti buku referensi, artikel ilmiah, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kritis, yaitu pendekatan yang tidak hanya mendeskripsikan literatur, tetapi juga menganalisis secara mendalam penggunaan bahasa Indonesia dalam memediasi, menerjemahkan, dan menenangkan nilai keislaman. Ya, selanjutnya ada sumber dan jenis data. Ini pendekatan penelitian keperpustakaan, library research. Sumber data dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan sumber utama yang dianalisis secara langsung, meliputi Al-Quran dan hadis, dan juga modul ajaran pendidikan agama Islam serta buku teks bahasa Indonesia. Sementara itu, data sekunder berfungsi sebagai pendukung untuk memperkuat analisis seperti artikel jurnal ilmiah, buku teori linguistik, dan komunikasi penelitian terdahulu, serta dokumen resmi pendidikan. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi atau studi pustaka. Penelitian mengumpulkan, menelaah, dan mencatat berbagai sumber tertulis yang relevan dengan fokus penelitian. Langkah-langkah pengumpulan data meliputi identifikasi sumber, seleksi dan klasifikasi sumber, pembacaan secara mendalam, serta pencatatan dan pengkodean data untuk memudahkan proses analisis. Selanjutnya ada strategi pencarian literatur.
Pencarian literatur dilakukan secara sistematis dan terarah dengan memanfaatkan berbagai basis data ilmiah seperti Google Scholar, Sinta, dan Garuda, serta repositori jurnal nasional dan internasional. Selain itu, peneliti juga menelusuri buku akademik, kitab tafsir, dan rujukan keislaman yang relevan dengan kajian bahasa, komunikasi dakwah, dan pendidikan Islam. Telah diperoleh kemudian dikelompokkan berdasarkan tema agar memudahkan analisis. Selanjutnya, teknik data. Teknik analisis dalam penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, naratif, dan kritis. Proses analisis data mengacu pada model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi 3 alur kegiatan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Model ini digunakan karena memberikan kerangka analisis yang berkelanjutan dalam penelitian kualitatif. Reduksi data. Pada tahap ini, peneliti membaca seluruh sumber pustaka secara mendalam, menandai bagian-bagian penting yang berkaitan dengan peran bahasa Indonesia dalam dakwah, efektivitas penggunaan bahasa dalam penyampaian nilai-nilai keislaman. Selanjutnya ada penyajian data. Alur utama kedua dalam aktivitas analisis adalah penyajian data. Proses penyusunan data yang direduksi ke dalam bentuk yang terorganisasi agar mudah dipahami dan dianalisis. Dan yang terakhir ada penarikan kesimpulan. Pada tahap ini, peneliti melakukan analisis komparatif dengan membandingkan temuan antar literatur guna menemukan persamaan, perbedaan, dan kecenderungan umum terkait penggunaan bahasa Indonesia dalam dakwah. Selanjutnya, peneliti mengintegrasikan seluruh hasil analisis ke dalam sintesis yang menjelaskan peran dan aktivitas bahasa Indonesia dalam menyampaikan nilai-nilai keislaman serta tantangan yang dihadapi dalam praktik dakwah. Oke, selanjutnya masuk ke bab 4 pembahasan yaitu hasil penelitian. Menunjukkan bahwa jika data penelitian peran bahasa Indonesia dalam dakwah secara sistematis dalam bentuk tabel tematik untuk memudahkan pemahaman dan analisis. Analisis literatur tersebut menyoroti bagaimana bahasa Indonesia berfungsi sebagai media komunikasi utama yang efektif dalam menyampaikan pesan-pesan Islam secara mudah dan jelas dipahami oleh masyarakat yang beragam latar belakangnya. Bertindak sebagai bahasa pemersatu dan identitas nasional, efektivitas dakwah sangat bergantung pada penggunaan gaya bahasa yang santun, kontekstual, persuasif, naratif, humoris, dan estetis, serta penerapan prinsip-prinsip komunikasi Islam seperti hikmah, mauizah, hasanah, dan tabligh. Selanjutnya ada Selanjutnya ada pembahasan. Bahasa Indonesia memiliki peran strategis dan efektif sebagai alat komunikasi dalam penyampaian dakwah dan pendidikan Islam di Indonesia, menjembatani beragam latar belakang sosial dan budaya masyarakat. Efektivitasnya sangat bergantung pada kejelasan, kesantunan, dan kesesuaian bahasa dengan audiens, serta penggunaan gaya bahasa persuasif dan naratif untuk membangun kedekatan emosional. Meskipun dihadapkan pada tantangan era modern seperti bahasa non-baku, dan media digital, peningkatan kompetensi bahasa dan adaptasi strategi komunikasi kunci keberhasilan penyampaian keislaman di dinamika masyarakat. Selanjutnya, 5 penutup, yaitu ada kesimpulan, bahasa Indonesia sangat strategis efektif karena berperan sebagai bahasa pemersatu yang mampu menjembatani perbedaan sosial, budaya, dan pendidikan audiens. Efektivitas ini dicapai melalui penyampaian pesan yang inklusif, komunikatif, dan mudah dipahami oleh berbagai lapisan masyarakat. Kunci keberhasilannya terletak pada penggunaan bahasa Indonesia yang jelas, santun, sederhana, dan kontekstual, didukung oleh gaya bahasa persuasif
dan naratif yang memperkuat daya tarik dan internalisasi nilai-nilai keislaman. Meskipun efisien, penggunaan bahasa Indonesia dalam dakwah menghadapi tantangan modern seperti perbedaan gaya komunikasi antar generasi dan pesatnya perkembangan media digital. Oleh karena itu, para dai dituntut untuk memiliki kemampuan adaptif dan kreatif dalam memanfaatkan bahasa Indonesia agar pesan keagamaan tetap relevan dan berdaya guna di tengah perubahan cara masyarakat berinteraksi dan menerima informasi. Kemudian ada saran. Untuk meningkatkan efektivitas penyampaian pesan keagamaan, para dai disarankan untuk terus mengasah kompetensi berbahasa Indonesia, termasuk ketepatan diksi, kejelasan struktur kalimat, dan kesantunan berbahasa, serta mahir dalam menerapkan gaya bahasa yang persuasif. Lalu, lembaga pendidikan dan keagamaan direkomendasikan untuk menyelenggarakan pelatihan komunikasi dakwah yang fokus pada peningkatan keterampilan berbahasa, penguatan retorika, dan penerapan strategi komunikasi yang adaptif terhadap karakteristik audiens lintas generasi dan dinamika media digital. Kemudian, selain peningkatan kompetensi individu dan institusional, penting juga untuk memperhatikan pengembangan materi dakwah dan bahan ajar pendidikan agama Islam agar Indonesia yang lebih komunikatif, kontekstual, dan relevan demi mengoptimalkan internalisasi nilai-nilai keislaman. Baik, cukup sekian presentasi karya tulis ilmiah yang sudah kami buat. Eh, Mohon maaf jika ada masih banyak kekurangan dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.